semuanya. Selamat malam. Hari ini tanggal 10 bulan 10 tahun 2024. Hari ini sudah 34 hari gue gak bisa ngapa-ngapain. Hari ini hari ke-34 gue tahu gue kenapa. Dan hari ini terus terang mungkin saat yang tepat hari ini untuk gue berbagi kisah tentang perjalanan hidup gue. Kenapa gue ngeletakin di kanal YouTube? Karena gue gak tahu entah berapa lama lagi sisa waktu hidup gue. Iya, gue divonis kanker usus besar dengan 3 dokter yang berbeda dan 3 rumah sakit yang berbeda. Sekarang gue gak tahu gue harus nyerah atau terus fight dengan kondisi fisik gue yang udah gak kuat. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Gue gak punya keluarga untuk ngadu atau mensupport secara materi ke gue saat ini. Gue gak tahu sekarang gue mesti ngadepinnya cara gimana. Kalau gue pengen cerita, apa kalian masih pengen dengar, guys? Nama gue Raditya Vinanda. Umur gue sekarang di 34 tahun. Gue terlahir dari yang pasangan, entah pasangan bahagia atau enggak, karena bokap nyokap kandung gue bisa mati, alias bokap gue meninggal di umur gue 2 tahun. Gue lahir tanpa kasih sayang orang tua, terutama bokap. Dan di usia gue yang ke-7 tahun, nyokap nikah lagi. Ya, awalnya gue bahagia banget, karena gue kayak ngerasa punya seorang ayah. Sampai pada akhirnya nyokap ngelahirin adik gue, beda bapak tentunya. Dan kebahagiaan masa kecil gue hilang. Gue gak tahu kenapa sejak kelahiran adik gue, bokap tiri dengan nyokap kandung gue kayak berbeda dengan gue. Gue seperti bener-bener dianaktirikan dari gue kecil, sejak adik gue lahir ya. Semua apa yang gue lakuin salah di mata mereka. Gue sesekali kayak ngerasa gak dianggap di rumah itu, waktu itu. Sampai gue akhirnya melampiaskan kekesalan gue tuh di luar rumah.
Ya, mungkin gue termasuk salah satu siswa yang cukup pintar di sekolah waktu itu. Gue selalu masuk ke 3 besar. Tapi ranking 3 besar itu rupanya nggak mungkin ya nothing lah buat bokap tiri gue dan nyokap kandung gue. Ya, hari-hari gue jalani, gue juga bingung gue bahagia apa enggak di rumah itu saat itu, guys. Sampai pada akhirnya terjadi sesuatu peristiwa yang gue nggak bisa cerita karena itu sangat-sangat menyakitkan. Tapi peristiwa itu cikal bakal merubah jalan hidup gue sampai detik ini. Peristiwa itu yang mengakibatkan gue dan adik gue harus tinggal di rumah bokap tiri gue. Gue flashback lagi ke belakang. Bokap tiri gue itu sudah punya istri dan sudah punya 4 orang anak. Lalu nyokap gue itu istri kedua, by the way. Apa mereka nerima gue di rumah? Tentu enggak. Gue siapa di rumah itu? Tapi kalau dengan adik gue, mereka benar-benar hangat. Ya, karena mereka satu bapak kan. Lalu di rumah itu gue ngerasain penyiksaan demi penyiksaan secara fisik, secara verbal. Dan gue ingat banget hal itu yang ngebuat gue jadi seperti sekarang ini, guys. Gue direndahkan, sekaligus gue dilecehkan. Banyak banget peristiwa-peristiwa di rumah itu yang kalau gue ingat itu sakit banget. Gue bakal ngasih satu contoh aja nih. Jadi waktu itu kalau nggak salah gue lapar, kalau nggak salah sih lapar. Terus gue mencuri 1 bungkus Indomie goreng di dalam lemari di dapur, dan itu ketahuan sama salah satu anaknya bokap tiri gue. Dan lo tau apa yang mereka lakuin ke gue, anak-anaknya itu? Gue diborgol di anak tangga, ada pegangan tangga yang ada pegangannya itu. Gue diborgol di situ dari malam sampai pagi mereka bangun tidur. Itu salah satu hukuman yang mereka lakukan ke gue yang waktu itu umur gue masih 10 tahun. Gue kira-kira masih kelas 4 SD atau gue lupa lah gue waktu itu kelas berapa. Karena selama gue tinggal di rumah bokap tiri gue itu gue gak disekolahin. Waktu itu gue harus sementara berpisah dengan nyokap tiri gue. Jadi gue terpaksa harus ngikut bokap tiri gue di rumahnya yang dengan istri pertama. Lo ngerti kan? Itu kurang lebih gue mesti menjalani hidup pahit itu 6 bulan something. Dan gue benar-benar gak kuat secara fisik dan mental saat itu. Gue cuma berharap, Ma, cepat jemput aku pulang, aku udah gak sanggup. Akhirnya waktu yang gue tunggu-tunggu tiba dan nyokap gue ngejemput gue. Tapi waktu itu sebenarnya adik gue itu nggak diizinkan untuk ikut atau dijemput nyokap gue.
Tapi which is waktu itu adik gue dijemput diam-diam waktu di sekolah. Adik gue disekolahin dengan bokap tiri gue. Ya balik lagi, gue kan bukan anak kandung ya. Dan akhirnya dijemputlah gue dengan adik gue. Lalu kita pulang kampung. Waktu itu kita pulang ke Palembang. Jadi bokap tiri gue itu selama menikah dengan nyokap gue itu di kota yang lain, dan gue gak bisa nyebutin nama kotanya. Sudah, akhirnya kita balik lagi ke Palembang, dan adik gue dibawa diem-diem dari bokap. Kita sampai di Palembang. Gue pikir hidup gue akan jauh lebih baik daripada di rumah bokap tiri gue. Ternyata gak lebih baik dari itu. Dan inilah dia perjalanan sebenarnya yang gue alami. Finally bokap sama nyokap gue cerai. Sewaktu nyokap gue dan adik gue, namanya Kiki, sudah ada di kampung nyokap di Palembang waktu itu. Gak lama setelah itu mereka proses cerai, yang setahu gue waktu itu sedang proses cerai. Dan rumah yang gue tempatin dengan nyokap gue dan adik gue di kota yang lain itu atas nama nyokap gue, dan nyokap gue jual. Niatnya untuk buka usaha kecil-kecilan dan menyambung hidup lah, karena dia harus menghidupi gue dan adik gue kan sebagai single parent. Terus ternyata badai itu bukan cuma datang dari bokap gue. Badai itu juga datang dari keluarga nyokap gue, adik-beradik nyokap gue, yang selalu ngerongrong minta duit ini itu bla bla bla, minjem duit ini itu bla bla bla. Gue masih inget banget gimana mereka memperlakukan nyokap gue waktu itu. Semua memori itu masih teringat jelas di otak gue saat ini. Rangkaian demi rangkaian peristiwa itu masih sangat dengan jelas gue inget, dan gak akan pernah bisa gue lupain. Sampai pada suatu hari, gue gak tahu gimana ceritanya, waktu itu masih acara sunatan adik gue. Adik gue sunatan waktu itu, dia masih umur 7 tahun, dan nyokap gue ngebikin acara ya lumayan besar-besaran lah. Waktu itu acara sampai 3 hari 3 malam. Gue inget banget, beliau bikin acara di rumah. Dan waktu itu kita belum beli rumah di Palembang, kita masih ngontrak waktu itu. Dan kebetulan masih deket-deketan dengan keluarga nyokap ya, adik-beradik nyokap lah. Dan setelah acara 2 hari atau 3 hari setelah acara selesai, salah satu kakaknya nyokap gue datang ke rumah sore-sore. Itu sambil marah-marah guys, sambil marah-marah dan bawa parang. Gue nggak tahu apa yang mereka omongin, karena waktu itu gue dan adik gue disuruh masuk ke rumah tetangga gue waktu itu, dan mereka ribut, cekcok, heboh gitu. Dan gue inget banget kakaknya nyokap gue itu ngebawa parang waktu itu. Tapi tenang guys, nyokap gue alhamdulillah gak kenapa-kenapa. Lalu setelah kakak nyokap gue balik ke rumahnya, setelah dilerai dengan tetangga sekitar, gue balik lagi ke rumah sama adik gue. Di situ nyokap gue masih sempat nangis, meluk gue sama meluk adik gue. Cuman gue lupa waktu itu nyokap bilang apa. Nah gak lama setelah itu nyokap keluar dengan temennya, gue nggak tahu siapa namanya, gue lupa. Keluar dan ya sudah, mungkin waktu itu mungkin mau cari angin dulu kali ya, pengen nenangin pikiran dulu kali gitu kan. Gue udah hampir tertidur waktu itu, tapi gue nggak tahu kenapa malam itu gue kayak susah tidur sih. Gue kayak tidur apa sih, kayak nggak nyenyak gitu loh. Terus malam sekitar jam 11:30 gue dibangunin dengan salah satu temen nyokap yang waktu itu kebetulan juga sempat tinggal di rumah gue juga waktu itu.
di rumah kontrakan itu ya, temennya nyokap. Terus gue dibangunin, adik gue juga dibangunin. Terus kita disuruh ikut ke rumah abah. Abah itu kayak masih uaknya nyokap, itu kan masih uaknya nyokap. Ayo kita ke rumah abah, kita ke rumah abah ya, kita ke rumah abah. Tapi ya adik yang sabar ya, adik yang sabar, Kiki yang sabar, jagain Kiki gitu segala macem. Gue bingung, kenapa gue mesti sabar, ada apa gitu kan. Cuman pikiran, namanya juga pikiran anak-anak kan. Jadi oh ya, gue pikir waktu itu nyokap sama abangnya masih berantem, gue pikir gitu. Jadi gue mungkin disuruh ngungsi dulu ke rumah abah waktu itu kan. Sudah, akhirnya di situ tetangga udah mulai rame, cuma tidak ada satupun yang menyebut yang akan terjadi. Nggak ada yang menyebut itu. Terus di perjalanan tuh rata-rata temen nyokap gue nangis, tapi satu pun belum ada yang buka mulut, buka suara, ada apa. Itu yang bikin gue makin, ini pada kenapa sih. Gue benar-benar nggak tahu sama sekali gitu kan. Terus kita sampai di rumah abah, di situ juga udah rame. Ketika nyampe di rumah abah, nyokap udah meninggal. Gue shock banget waktu itu. Gue nggak tahu apa yang gue rasain saat itu. Gue nggak tahu. Gue cuma bisa diem. Gue pandangin nyokap gue untuk sepersekian detik, baru gue nangis. Karena jujur waktu itu gue masih kayak nggak percaya itu yang dibaringin nyokap gue waktu itu. Dan banyak yang bilang nyokap gue meninggal bunuh diri waktu itu. Ya shock banget lah, kaget iya, kayak nggak percaya aja apa yang gue lihat di depan ini, nyokap gue yang udah terbujur kaku gitu. Adik gue itu lebih histeris, lebih nangisnya tuh kenceng banget waktu malam itu. Cuman gue bingung, gue jujur malam itu gue nggak bisa nangis karena gue masih mencoba mencerna ini sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Ditambah lagi umur gue tuh masih umur 10 tahun yang gue belum ngerti apa-apa gitu ya. Nyokap akhirnya meninggal bunuh diri, dan akhirnya gue tahu ternyata nyokap meninggal karena minum racun serangga. Kalian pikir udah selesai cerita gue? Belum. Itu masih awal mula kisah gue ini. Gak lama nyokap gue meninggal, akhirnya gue harus mau gak mau ngikut dengan keluarga nyokap barengan dengan adik gue waktu itu. Dan for your information aja, keluarga nyokap gue tuh satu pun gak ada yang benar, bukan orang-orang benar. Cuma salah satu dari kakak nyokap gue yang kerjaannya yang oke sebagai seorang PNS. Tapi ada tapinya nih, istrinya. Nih gue ceritain. Waktu itu kalau nggak salah gue ngikut dengan salah satu nyokap temen lagi, kakaknya nyokap gue yang kerjanya di galangan kapal, yang nggak punya anak, yang nggak bisa punya anak waktu itu ya. Ikutlah sama beliau gue ini. Gue juga awalnya dan adik gue juga ngerasa nyaman mereka sebagai orang tua asuh gue waktu itu. Gue ngerasa nyaman dan gue bisa menerima mereka sebagai orang tua gue. Begitupun dengan adik gue gitu waktu itu. Tapi gak lama kemudian gue ngedengar dengan jelas mereka ngobrol di kamar. Itu istrinya bilang, kayaknya aku gak mau ngangkat anak
udah gede kayak gini. Aku maunya dari bayi. Ternyata istrinya tuh kurang menerima gue ada di rumah itu dengan adik gue. Gue juga nggak tahu, mungkin terlalu berat kali ya angkat 2 anak sekaligus gitu. Akhirnya ya udahlah, gue diambil alih lagi ke kakaknya nyokap gue yang satu lagi, yang gue bilangin, yang tadi gue bilang PNS. Oke, gue diajak ke rumahnya. Di hari pertama gue menginjakkan kaki di rumah itu, gue sudah tahu kalau istri dan anak-anaknya alias sepupu gue itu gak setuju. Om gue itu nyuruh gue dan adik gue tinggal di rumah itu gitu. Jadi gue mulai disekolahin. Belum gue belum, waktu itu belum sekolahin. Ya begitulah jalan ceritanya. Kalau ada om gue itu baiknya luar biasa itu bininya. Kalau om gue lagi kerja atau lagi nggak ada di rumah, kelihatan banget iblisnya. Beserta anak-anaknya juga perempuan 2 orang. Ya sepantaran lah sama gue waktu itu umurnya. Terus dan nggak lama setelah itu ternyata bokap nelpon om gue ini. Dia nelpon om gue dan ngabarin bahwa bokap gue pengen bawa Kiki untuk ikut dengan dia. Terus terang waktu itu gue nggak bisa terima karena gue waktu itu masih ngerasa kehilangan nyokap dan gue nggak punya siapa-siapa lagi selain Kiki gitu. Gue nggak terima. Terus terang gue waktu itu nggak terima kalau Kiki mau diambil bokap. Gue sempat kepikiran untuk ngebawa Kiki kabur dari rumah om gue. Cuman waktu itu gue bingung, gue mau ngebawa Kiki kemana. Gue udah siap belum untuk bertanggung jawab dengan adik gue juga gitu kan waktu itu. Akhirnya rencana itu gue batalkan dan mau nggak mau gue menyerahkan Kiki untuk ikut dengan bokapnya. Sumpah gue nangis kejar banget sih waktu itu. Gue mesti ngelepas dia dari bandara. Ya, terakhir kali gue waktu itu ngeliat dia tuh di bandara. Ya udah, pergilah Kiki, ikutlah dengan bokapnya. Waktu itu untuk berkomunikasi dengan dia by phone aja itu sulit banget. Dan waktu itu om gue sempat bilang, udah lupain aja Kiki, anggap aja kok nggak punya adik lagi. Gue nggak bisa. Gue ngerasa gue masih punya adik gitu, walaupun gue bukan satu bapak ya. Udah, akhirnya Kiki ikut bokapnya dan gue harus melanjutkan hidup dengan keluarga dari salah satu kakak nyokap gue yang gue tinggali, yang gue tumpangi. Hari demi hari gue lalui, penyiksaan demi penyiksaan gue hadepin. Setiap gue ngadu sama om gue nggak pernah percaya. Terus dia pernah ngelempar gue pakai asbak dan ini nih. Ini salah satu bukti dari bengisnya istri om gue itu. Terus karena gue udah gak sanggup lagi waktu itu, gue beneran kabur guys. Waktu itu gue cuman inget banget, gue cuma bawa baju berapa helai, celana, pakai tas ransel. Terus waktu itu gue sempat nyuri uang om gue sih di kamarnya, karena gue waktu itu gak punya duit, karena juga bocah, duit dari mana. Tapi gue lupa gue nyuri uangnya berapa gitu. Kalau nggak salah 200.000 sih. Maksud gue kan buat pegangan, buat ongkos gitu istilahnya. Sorry ya om, gue curi duit bini lu kayaknya deh gue curi. Terus gue kabur, gue lontang lantung, gue nggak tahu mau kemana. Gue di jalanan,
Ya gue ingat banget gue di jalanan. Untuk pertama kalinya gue tidur di pinggir jalan. Dan itu umur gue masih umur 11 tahun. Ya itu umur gue masih 11 tahun waktu itu. Gila ya, anak umur 11 tahun harus ngerasain tidur di pinggir jalan gitu. Tapi gue nggak ngerasa sedih, gue nggak ngerasa terbebani, gue nggak ngerasa kesepian, gue ngerasa happy aja. Terus terang aku ngerasa happy di kegelapan malam di tengah jalan gue sendirian. Itu gue nggak ngerasa takut, gue ngerasa bebas, gue ngerasa lepas. Bahkan sampai detik ini aja ya, andai waktu itu gue nggak ngambil keputusan buat kabur dari rumah, gue nggak tahu gue bakal jadi apa di rumah itu. Gue kabur dari rumah, gue udah tinggal di jalan. Dan waktu itu gue inget banget pertama kali gue mulai memasuki dunia kerja. Karena waktu itu gue pikir gue nggak punya uang lagi, makan dari mana. Tapi sempat waktu itu gue makan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, makan pinggir-pinggir jalan gitu. Dan gue nggak bayar, gue kabur. Gue makannya paling ujung. Nanti pas lagi gue cari yang rumah makannya tuh rame gitu loh, warung-warung makannya rame gitu. Gue duduk paling ujung, terus gue pesan makan. Terus gue perhatiin kira-kira orang perhatiin nggak, tapi itu gue kabur gitu ya. Itu sering banget gue lakuin gitu. Dan akhirnya ya gue sempat kerja di salah satu rumah makan kecil gitulah, rumah makan kecil gitu. Terus kerja gue, dan ya di situ gue kedua kalinya gue dilecehkan dengan pria, dengan salah satu teman kerja gue juga waktu itu. Dan setelah itu gue takut. Terus akhirnya gue kabur lagi dari rumah makan itu, karena gue takut banget. Terus terang waktu itu gue ngerasa takut. Akhirnya gue kabur. Dan entah kenapa pikiran gue pengen ke Jakarta. Gila nggak? Gue pengen ke Jakarta. Entah itu bisa kepikiran mau ke Jakarta dari mana, gue juga nggak ngerti. Modal nekat waktu itu. Gue naik bis, dan kalau nggak salah gue nggak bayar deh waktu itu karena gue masih bocah banget. Terus gue bilang apa ya sama sopirnya, gue lupa deh. Pokoknya gue nggak bayar waktu itu. Ini gue ditumpangin ke Jakarta. Guys, di usia gue yang memasuki umur 12 tahun, gue menginjakan kaki ke ibu kota Jakarta, kota seluas itu. Dan gue nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Gue nggak tahu mau kemana, gue nggak punya tujuan. Gue benar-benar modal nekat. Akhirnya gue menginjakan kaki gue di Jakarta sendiri. Aku ngerasa bangga saat itu. Aku bisa menginjakan kaki ke Jakarta. Ya, ternyata Jakarta itu tidak seindah yang kita bayangkan saat itu. Gue masih ingat banget. Gue jalan aja udah. Kan gue udah bilang gue gak punya tujuan, gue gak punya keluarga, gue gak punya siapa-siapa di Jakarta. Gue tidur dari satu masjid ke masjid yang lain. Pernah juga gue tidur di Monas. Dan saat itu gue sempat jadi pemulung. Waktu itu sempat jadi pemulung yang bawa gerobak gitu loh, ngumpulin kaleng sama plastik-plastik gitu, kayak air mineral yang botol, yang gelas gitu kan. Gue sempat ngejalanin itu sekitar sebulanan dah. Dan itu karena gue punya ide dari salah satu orang yang tinggal di masjid waktu itu. Karena waktu itu orang kayaknya tuh penjaga masjid deh kalau nggak salah waktu itu ya. Dia bilang, kalau lu mau hidup, mau cari duit, udah nih ikut gue aja nih, cari sampah nih. Dia bilang kayak gitu, lumayan nih duitnya buat lu makan, dia bilang.
Dan sebulan gue ngejalanin karena asik juga sambil jalan-jalan gitu kan. Nah, terus akhirnya gue jadi pemulung selama sebulan. Dan alhamdulillah ada yang baik hati waktu itu nawarin gue kerja di bengkel. Pengalaman di bengkel juga sangat-sangat berkesan sih, karena waktu itu orang yang tadinya tambal ban bisa ditambal doang, nggak perlu ganti ban. Ketika gue handle itu mesti ganti ban, tau nggak? Lu bayangin gimana gue ngerjainnya. Istilahnya orang harusnya cuma ngeluarin duit 5.000, gara-gara gue jadi 35.000. Ya, masa-masa sulit itu gue lewati sampai pada akhirnya gue ketemu orang yang benar-benar orang baik. Kang Asep, makasih banyak ya. Kang Asep sudah ngebawa aku dari yang tadinya nothing jadi something. Dia itu dulu aku kenal karena dia punya warteg yang dulu sering banget aku numpang duduk di depan wartegnya. Sewaktu aku masih jadi pemulung. Karena sering banget numpang duduk di depannya, terus akhirnya lama-lama dia sering ngasih makan. Terus nggak lama setelah itu dia suruh aku kerja di situ, di rumah makan wartegnya itu. Kerja aku di situ, bantu-bantu, dan lama aku ikut sama dia 2 tahun di warteg itu. Dan Kang Asep itu punya tempat cukur, barber waktu itu. Dan kebetulan dia salah satu lulusan dari sekolah potong rambut yang lumayan ternama di Indonesia waktu itu. Jadi beliau itu ngajarin aku yang telaten banget. Dia ngajarin, akhirnya aku bisa motong rambut. Terus disekolahin sama beliau di tempat pelatihan itu yang lumayan ternama itu, salon ternama itu. Terus akhirnya aku lulus dan aku langsung itu waktu itu umur aku 17 tahun. Iya, 17 tahun. Nah, terus sempat bantuin dia dulu di barber dia waktu itu setahun. Dan tahu nggak, selama aku kerja bantuin dia di barbernya itu gue baru ngerasain yang namanya gaji lebih dari 1 juta. Kayak seneng aja gitu. Wah, akhirnya punya gaji yang biasanya cuman ya di bawah 1 juta lah gitu kan. Terus sesenang itu gue ingat banget, kayaknya gaji pertama gue waktu itu gue beliin handphone deh kalau nggak salah waktu itu ya, lupa gue ya, kayaknya ya gue beliin handphone di gaji gue pertama di barbernya Kang Asep. Tapi waktu itu gue masih belum bisa terbuka tentang silsilah keluarga gue. Jadi selama kurang lebih gue kenal sama beliau itu 4 tahun, gue belum bisa cerita, gue belum bisa mengungkapkan gue ini bagaimana bisa sampai di Jakarta, silsilah keluarga segala macem lah. Gue belum bisa ngeceritain masa lalu gue sama dia karena gue kayak masih malu untuk menceritakan keluarga gue seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya gue ditawarin kerja di Pekanbaru. Akhirnya gue ditawarin ke sana di Pekanbaru. Cuman gue kayak nggak yakin waktu itu, jujur kayak nggak yakin, karena kan ya gue tuh udah ngerasa deket banget sama Kang Asep gitu kan. Cuma kata Kang Asep bilang kalau di sini terus nggak ada pengalaman, dia bilang kayak gitu. Ini gajinya besar. Karena waktu itu ngedengar kata-kata gajinya besar itu sudah meluluhkan yang tadinya gue enggan ikut ya kan. Akhirnya gue ikut, gue terima tawaran dari Kang Asep itu. Akhirnya gue terbang ke Pekanbaru. Gue ternyata mesti tanda tangan kontrak, kalau nggak salah kontrak awal itu 2 tahun deh.
ya 2 tahun. Ya udah, mau berangkat, gue jalani kontrak itu selama 2 tahun fine aja, dan akhirnya kontrak gue dilanjut rupanya, dan ini 4 tahun, langsung 4 tahun. Kontrak pertama itu gue ngedapetin uang kontrak 12 juta kalau nggak salah. Itu pertama kalinya gue megang uang besar. Dan lo tahu, selama 4 bulan atau 3 bulan gitu duitnya nggak pernah gue pakai. Dan waktu itu gue masih belum punya rekening, jadi gue benar-benar nyimpennya cash. Lo tau nggak, sampai tidur aja nih, itu tas kecil gue tuh, itu gue jadikan alas, mandi aja gue bawa. Dan nggak pernah gue pakai selama 4 bulan pokoknya kalau nggak salah waktu itu. Karena kayak gue bingung mau beli apa ini, kayak untuk apa ini uangnya. Nah, setelah lanjut kontrak yang ke 4 tahun apa 3 tahun ya gue lupa, di situ gue mulai kenal dunia malam, punya banyak temen, punya banyak ya kenalan lah dari polisi segala macem. Akhirnya gue punya temen yang pacaran dengan cewek malam waktu itu. Karena gue wataknya yang seperti kewanita-wanitaan, jadi gue lebih deket dengan ceweknya. Tapi teman gue tahu waktu itu gue orangnya agak melambai, so dia nggak masalah gitu kan. Nah, dari ceweknya ini gue kenal jadi banyak banget anak malam waktu itu. Dan kebetulan mereka itu rata-rata anak SMA atau anak kuliahan, anak kampus. Nah, lalu setelah itu mulailah gue jadi germo waktu itu. Mulailah gue jadi germo. Dan lo tahu, nggak lama, gue 2 tahun jadi germo, gue masuk penjara. Gue masuk penjara guys. Kasusnya seperti biasalah, mucikari, apalagi masuk gue penjara. Di penjara itu gue selama 3 tahun, tapi gue cuma ngejalanin 2 tahun setengah lah, 2 tahunan setengah, karena gue dapat remisi. Dan lo tahu, di dalam penjara itu gue malah ngerasa tenang. Gue nggak punya beban, karena gue mikir gue nggak punya anak istri yang mesti gue tanggung, gue nggak punya orang tua atau adik yang harus gue biayain. Itu so di penjara tuh apa yang gue pikirkan selain kasus yang sudah gue hadapi doang, itu doang gitu kan. Lagi pula selama gue di dalam penjara itu gue cukup friendly dengan semua orang di dalam, baik itu dengan pegawainya atau dengan sesama napinya. Dan alhamdulillah mereka juga welcome dengan gue gitu, karena gue ini orang yang friendly dengan siapapun. Keluar gue dari penjara, gue bingung ini mau kemana ya, karena titel gue sebagai mantan napi itu yang bikin gue down saat itu. Gue malu ya, intinya gue kayak udah nggak betah lagi lah di Pekanbaru waktu itu. Gue harus keluar nih, gue harus cabut dari Pekanbaru. Tapi kemana ya, kemana gue ya, gue pikir gitu. Pasti kan pada nanya, ya udahlah harusnya kan ke Kang Asep lagi balik. Kang Asep kecewa waktu itu dengan gue, kecewa. Beliau itu tidak marah, cuma kecewa kenapa harus ngambil jalan yang salah, kenapa harus sampingannya itu gitu loh. Dia kecewanya lebih ke aku masuk penjaranya sih gitu kan, nakalnya aku gitu. Karena pasti di pikirannya narkoba, minum minuman keras. So far aku minum minuman keras oke sih, aku minum. Tapi kalau untuk narkoba, alhamdulillah sampai detik ini apapun di badan aku ini yang mau dicek, diperiksa, aku bersih dari narkoba. Karena dari dulu aku nggak pernah mau pakai narkoba. Dan gue nggak balik ke Kang Asep. Akhirnya gue pertama kali merantau lagi itu ke Malang. Waktu itu ke Malang.
Ya di Malang, alhamdulillah gue ketemu bosnya yang baik banget, ownernya baik banget itu. Terus teman kerjanya juga yang asik. Dan udah cukup, gue ngerasa hidup gue udah cukup. Gue punya lingkungan yang sehat, yang agamis. Beliau selalu ngajarin hal yang positif. Gue gak kurang satu apapun. Gue punya temen yang semuanya baik. Sampai waktu itu COVID yang membuat akhirnya barber itu harus tutup. Dan lagi-lagi gue bingung. Tapi gue waktu itu sempat jalan 2 tahun lah di barber itu sebelum COVID itu datang. Dan COVID itu sudah bikin barber itu tutup, termasuk gue yang harus jadi pengangguran lagi gitu kan. Nah cuman waktu itu gue langsung cabut lagi ke Bali. Nah gue juga selama itu pernah kepikiran gimana ya Bali ya. Pernah sih terbesit pikiran pengen Bali gitu, pengen ke Bali. Dan akhirnya waktu itu gue punya kesempatan untuk kerja di Bali karena gue ditawarin dari salah satu owner barber di sana untuk ke Bali. Datanglah gue ke Bali. Ya, lagi-lagi hidup gue jalanin dengan enjoy, dengan ya sebagaimana mestinya. Pulang kerja ya pulang, saat kerja ya kerja gitu. Ya benar-benar hidup normal, senormal-normalnya, tanpa kenal dunia malam lagi. Gue benar-benar menghindari itu. Sampai pada suatu hari, masih inget kan dengan adik gue tadi yang gue nggak pernah ketemu lagi setelah dia diambil bokap gue ke kota lain. Waktu itu gue masih di Palembang. Masih inget kan kalian? Tiba-tiba ada nge-DM gue di Instagram dan gue kaget. Namanya sama dengan adik gue waktu itu. Cuma waktu itu gue belum mikir itu adik gue. Dari DM itu lanjut ke WhatsApp. Dan gue benar-benar shock banget. Ternyata itu adik gue. Detik itu juga gue coba temuin adik gue. Dan waktu itu adik gue lagi kuliah di Bandung. Dan lo tahu, jangan harap kalian cerita ini bakalan gue nangis kejar-kejar meluk adik gue ketika pertama kali ketemu. Enggak guys. Gue kayak bingung waktu itu. Gimana caranya mengekspresikan apa yang mesti gue ekspresikan ketika ketemu adik gue yang udah 21 tahun gak pernah ketemu waktu itu. Gue bingung, jujur gue bingung. Cuman gue bisa diam dan cuma meluk dia doang waktu itu. Dan kita cerita panjang lebar, gue ceritain semua perjalanan hidup gue, sedetail-detailnya, semua tentang gue ceritain. Dan gue bahagia banget ketemu adik gue karena selama ini doa gue adalah semoga Tuhan masih memberikan kesempatan gue ketemu dengan adik gue. Dan Tuhan mendengar doa gue itu waktu itu. Gak lama itu gue balik lagi ke Bali. Terus 2 bulan kemudian gue mulai sakit. Demam, sakit. Tapi kok lama-lama mengganggu aktivitas. Akhirnya dengan owner gue dibawalah ke rumah sakit. Karena owner gue itu juga salah satu orang yang kerja di rumah sakit. Maaf ya guys, rambutnya berantakan. Dibawa gue ke rumah sakit. Dan pertama kali gue didiagnosis radang usus. Tapi waktu itu gue gak terlalu mengindahkan dokter ya, karena waktu itu disarankan untuk operasi dengan biaya 17 juta. Gue gak bisa. Gue gak punya duit segitu, terus terang. Nah setelah itu ditawarilah dengan owner gue untuk bikin BPJS. Ketika KTP gue diambil untuk diurus, ternyata itu KTP palsu guys. Gue ngebikin KTP itu sewaktu itu masih di Malang. Dan sesimpel itu, gue cuma disuruh bikin biodata, terus gue gue suruh foto sendiri, nanti dikirim ke dia,
udah jadi tuh KTP tanpa harus gue ngerekam sidik jari atau segala macam ke bla 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 ke disduk, itu nggak ada sama sekali. Cuman karena gue bener-bener buta dengan urusan-urusan seperti itu, gue iya aja gitu kan. Nah setelah gue bilang gue nggak sanggup untuk operasi dan KTP gue palsu dan nggak bisa bikin BPJS waktu itu, ya sudahlah. Toh juga setelah dikasih obat dari dokter, terus juga owner gue kan juga tahu tuh obat-obatan yang bagus gue seperti apa. Gue sering disuntik sama, kalau udah mulai drop itu disuntik sama owner gue. Sudah, gue nggak terlalu mikirin sakit ini, gue biarin gitu kan. Sampai pada akhirnya kontrak gue di Bali selesai dan adik gue juga minta gue untuk, ya sudahlah, emang sering sakit-sakitan, mending abang cari kerja aja di sini, di kota ini gitu kan. Terus terang guys, kota itu benar-benar kota yang gue nggak mau sama sekali menjamah, karena di situ pengalaman buruk dan kenangan-kenangan buruk itu terjadi antara nyokap gue dan bokap tiri gue. Tapi berhubung ada benarnya juga sih adik gue bilang begitu, setidaknya kalau gue kenapa-kenapa ada adik gue gitu kan, dan di umur gue yang udah nggak muda lagi gitu. Terbanglah gue ke kota itu. Ya, gue ngejalanin hidup gue tuh seperti biasa, kerja, tidur, istirahat, ya udah, ya apa yang dilakukan orang pada umumnya aja. Sampai pada akhirnya gue dipecat lagi tanpa alasan yang jelas. Gue tiba-tiba dipecat, gue nggak tahu kesalahannya di mana. Gue kelabakan, terus terang gue kelabakan, karena gue mesti kemana dan gue mesti ngapain waktu itu. Tapi lagi-lagi pertolongan Allah itu ada buat gue. Akhirnya gue kerja juga di salah satu salon. Nah situ lo cikal bakal gue balik lagi ke dunia malam, karena rata-rata customer yang datang ke salon itu anak-anak dunia malam waktu itu. Dan karena banyak yang gue handle anak malam, akhirnya gue berhenti dari salon itu dan gue jadi salah satu orang yang ngurusin anak malam, alias germonya lagi gitu. Cuman bedanya dulu itu gue freelance, berdiri sendiri, tapi di sini gue di bawah naungan agensi yang gue kerjaannya cuma ngurusin anak mabuk doang gitu kan, bukan ngejual orang lagi gitu. Udah balik lagi ke dunia malam. Akhirnya gue balik lagi minum, balik lagi kehidupan yang gak sehat. Sampai pada suatu hari gue ngerasa sakit gue mulai kambuh lagi. Gue kambuh lagi, tapi masih gue diamin. Dan gue coba untuk periksa ke dokter untuk kedua kalinya waktu itu. Dan terus terang gue kaget banget, karena dokter memvonis gue kanker usus besar stadium 1. Gue shock, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Pikiran gue udah kacau, pikiran gue udah kemana-mana. Karena yang saat ini gue pikirkan adalah, lu ngebayangin gak sih guys, ini sekarang gue gak punya siapa-siapa, gue gak punya keluarga, yang gue punya cuma Kiki. Itu pun dari segi materi ya dia kerja juga cukup buat dia aja gitu, maksudnya kondisi gue makin lama makin ngedrop dan akhirnya gue nggak bisa lagi beraktivitas seperti biasa sampai detik ini, sampai seperti di 1 bulan lebih ini gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngerasa kayak, Tuhan kenapa harus begini ke aku. Aku sekarang kayak antara hidup sama mati sekarang.
Aku entahlah, aku bingung. Selama ini aku ngerasa bahagia aku gak punya keluarga. Selama ini aku ngerasa bebas. Aku ngerasa senang hidup sendiri, gak ada yang ngatur aku. Sekarang baru ngerasain aku butuh keluarga. Karena aku gak tahu sekarang aku mesti gimana. Sekarang aku hidup di bawah belas kasih dari orang lain. Aku gak tahu sampai kapan. Aku udah hancur banget sekarang. Jadi aku bikin video ini, andai suatu saat umurku gak panjang, kalian harus tahu, di dunia ini pernah ada seorang anak kecil yang dipaksa dewasa dari umur dia 10 tahun. Dia terus berjuang sendirian, dihadapin semuanya, apapun itu, apapun halangan dan rintangannya dia lewati. Tapi kali ini dia udah jatuh lemah. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Tanpa keluarga. Dan buat kalian yang beberapa waktu belakangan ini sudah sering ngebantu aku ucapin terima kasih banyak. Aku gak bisa balas kebaikan kalian. Semoga Tuhan yang ngebales semuanya. Aku minta maaf banget kalau aku punya salah selama ini. Aku minta maaf karena udah sering ngerepotin kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bakal jadi kenang-kenangan buat aku dan kalian ketika nanti aku dipanggil sama Tuhan. Makasih waktunya udah sempatin untuk nonton video ini. Terima kasih banyak.